Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Punggawa Luwu, berjumpa lagi bersama saya Sari Maya. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu lembaga, di mana lembaga ini melakukan proses daur ulang sampah. Nah, sampah itu sendiri didapatkan dari pemulung yang ada di Kota Palopo. Seperti apa? Yuk. Sadari sampah plastik yang selama ini Anda anggap tak berguna, nyatanya memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Inovasi ini tengah digodok Yayasan Bumi Sawer Gading atau YBS di wilayah Kota Palopo. Di tempat ini Anda akan mendapati tumpukan sampah plastik yang cukup beragam pastinya. Mulai dari plastik botol oli, minuman, hingga plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus sofa atau digunakan saat membuat rabat beton. Jadi bisa dikatakan sampah bukan sembarang sampah, karena bisa hasilkan pundi-pundi rupiah. Nah pemirsa, sekarang saya sudah tiba nih di lokasi yang saya maksud di awal, di mana di lokasi ini tengah dilakukan proses pemilahan sampah mulai dari botol oli hingga botol minuman. Terobosan yang tengah digalakkan YBS selaras dengan slogan Pemkot setempat, yaitu Palopo Mapa Pacing Toda atau Palopo yang bersih. Setelah sampah-sampah ini ditampung, proses pemisahan juga dilakukan. Jadi proses bisa dibilang cukup panjang juga, lantaran harus sortir berdasarkan jenis masing-masing. Hal ini dilakukan agar bisa dongkrak harga jual yang nantinya akan disuplai ke Makassar. Sedikit membahas tentang YBS nih. Yayasan ini memiliki misi mewujudkan tata kelola pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, kearifan lokal, dan berkelanjutan. By the way, sampah yang diolah di sini diperoleh dari para pemulung dengan tujuan mengurangi tumpukan sampah plastik dan dikemas dalam program Barugas Sampah Plastik. Untuk lebih jelasnya, yuk simak wawancara saya dengan Abang Ari yang merupakan Koordinator Informasi Dokumentasi YBS. Barugas Sampah Plastik atau BSP di bawah naungan dari Yayasan Bumi Sawer Gading bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Limbah Makassar. Sampah plastik ini nantinya akan kami bawa ke Makassar, dan beberapa kategori sampah plastik juga kami sudah sortir, termasuk bekas botolan, minuman, dan limbah seperti oli dan limbah-limbah pembersih lantai. BSP sendiri tanggal 27 Mei yang lalu sudah diresmikan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Dari limbah plastik ini bagaimana kami bisa meminimalisir atau bahkan menekan jumlah timbulan sampah, khususnya sampah-sampah plastik yang banyak bertebaran di Kota Palopo, khususnya di pesisir-pesisir pantai. Dan memang Palopo ini diapit oleh pegunungan pesisir. Nah, untuk para pemuda di luar sana juga kami juga himbau bahwa ternyata plastik ini menjadi nilai ekonomi sangat luar biasa ya. Dan memang sama sekali banyak yang tidak dilirik oleh para pemuda, khususnya para pemuda. Dan bagaimana juga sampai hari ini kami juga sampai banyak menyebarkan berupa pemberitaan, berupa sosialisasi terkait masalah sampah plastik, limbah plastik. Dan memang juga di Kota Palopo ini sangat luar biasa ya terkait masalah sampahnya.
dan memang sudah over kapasitas. Nah, sampah plastik ini sebenarnya memiliki banyak manfaatnya, termasuk aspek lingkungan, bagaimana bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dari banyaknya timbulan-timbulan plastik, khususnya di daerah-daerah pasar dan pertokoan. Dan memang sama sekali plastik ini sangat merusak pemandangan di Kota Palopo. Nah, bagaimana kami bisa menjadikan sampah plastik ini menjadi lebih berkah dan kemudian juga menjadi nilai ekonomi. Jika kalian punya sampah plastik bekas minuman atau oli, kumpul deh, lumayan loh hasilnya bisa buat jajan. Untuk proses pemilahan Anda bisa lihat sendiri nih, ada juga cowok-cowok yang nggak gengsi untuk main sampah. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pemilahan sampah dan kemana-mana nih, karena setelah ini kita akan melihat salah satu terobosan yang dibuat oleh YBS Palopo, yaitu tongkat. Nah, seperti apa tongkat itu? Saksikan sesaat lagi. Kembali lagi pemirsa, seperti janji saya di awal. Nah, saat lagi kita akan melihat proses pembuatan dari tongkat, di mana tongkat itu sendiri merupakan singkatan dari tong dan kotak ajaib terpadu. Nah, seperti apa prosesnya? Yuk. Sedikit pengantar sebelum melihat proses pembuatan untuk menghasilkan larva maggot. Inovasi ini memanfaatkan lalat BSF yang nantinya hasilkan puput cair dan padat. Proses pembuatan media pengolahan sampah rumah tangga, yaitu sampah sisa makanan yang tidak lagi dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, ini adalah sebuah media namanya tongkat, yaitu artinya tong dan kotak ajaib terpadu. Artinya bisa mengolah semua jenis sampah dan menjadi pupuk organik cair nantinya, makanya dikatakan terpadu dari sisi hasil. Nah, ini coba kita rakit satu persatu cara merakitnya. Pertama saya ambil dulu T-nya, sambungan T-nya. Nah, sambungan T ini saya coba rakit, rangkai dengan satu persatu yang dirakit. Nah, ini tidak boleh dilem karena ini sifatnya tidak boleh permanen, karena suatu saat kalau plastiknya nanti embernya rusak atau apa, ini masih bisa difungsikan. Makanya itu kita tidak lemnya. Ini ada lubang. Lubang ini untuk sirkulasi penguapan udara dalam tong. Sama. Nah, ini kita kasih lakban. Lakban ini untuk dengan ukuran lubang ini supaya dia tidak longgar, karena untuk menghalau lalat lain masuk. Sehingga kita memasangkan lakban. Nah, kita coba memasangnya. Jadi ini bisa dilihat. Oke, sudah kita lihat bahwa ini sudah terpasang. Ini sudah jadi. Ya, sisa kita tambah aksesoris untuk tempat lalat masuk. Karena ini menggunakan larva BSF. Jadi kita menggunakan lalat sebagai pengurai, yaitu dengan nanti lalatnya akan bertelur di dalam, dan lalat ini setelah bertelur akan melahirkan larva, namanya larva BSF, Black Soldier Fly. Jadi larva ini nanti sebagai organisme pengurai, yaitu disebut biasanya orang mengatakan maggot. Ya, maggot inilah yang nanti mengurai sampah sisa makanan atau potong-potongan sayur yang tidak lagi difungsikan oleh ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, ini cara pasangnya. Ini ada elbow ini ukuran 1/2 inci. Ini kita pasang begini. Lubangnya ini atau nah, ini kenapa elbow kita pakai? Kenapa bukan yang lurus? Karena
lalat BSF sendiri itu sifatnya adalah pemalu. Jadi dia masuk cara mengendap-endap diam-diam, dia tidak mau langsung masuk, dia harus dulu di sini mencium bau amis yang ada dalam tong ini, sehingga dia bisa masuk. Nah, kalau dia lurus, maka lalat lain bisa masuk, karena sifatnya lalat lain itu langsung terbang, langsung masuk, sehingga begitu. Nah, lubang ini untuk apa namanya? Untuk memasukkan sambungan ini, soket ini ke sini untuk pengambilan airnya nanti, air lindi dari maggot tadi untuk menjadi pupuk. Nanti kita perlihatkan pupuknya. Nah, cara pasangnya, ini soketnya satu pasang, soket 1/2 inci pipa PVC. Nah, ini saya pasang dari dalam. Nah, setelah jadi begini, kita lagi sambungkan, ada 2 pipa, ini ukurannya sekitar 7 cm. Nah, ini untuk menyambung pipa ke sini ke L untuk dimasukkan. Ini biasanya saya pasang dulu begini, ya. Ini untuk menyambung keluar, baru saya pasang pipa L lagi. Nah, setelah itu masih ada pipa ini saya sambungkan dengan selang 3/4 inci. Selang yang kita gunakan adalah selang plastik benang. Ya, kenapa kita pakai bening? Supaya bisa kita kontrol airnya apa sudah ada atau belum. Nah, air ini kita pasang di sini pipanya. Ini kita sambungkan ke sini. Ini usahakan bisa diputar-putar dan ini dipegang, diputar. Seumpama kalau kita dulu sebelum kita buang airnya, kita naikkan dulu pipanya di sini. Ya, ini untuk mengontrol supaya airnya nanti kalau ada bisa kelihatan bahwa airnya sudah ada atau tidak. Ya, kalau sudah kelihatan airnya, kita mau buang sudah banyak di sini, kita buang ke bawah, diputar. Ini bisa diangkat, ya, karena diangkat begitu. Nah, ini bisa diangkat begini, nanti dipakai bangku-bangku atau kursi rusak, bisa dipakai itu. Nah, ini baru kita ambil airnya, pakai mungkin bisa botol aqua atau jerken untuk mengambil air lindi maggot. Nah, lindinya sendiri itu menjadi pupuk cair, nanti bisa diambil pupuknya itu menjadi contoh. Nah, itu model kerja dari sistem modern tongkat. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, ini tongkatnya sudah jadi, tongnya sudah jadi. Ini sudah siap untuk difungsikan. Nah, cara fungsikannya, nah, bisa ini ada, ini contoh sisa makanan, saya perlihatkan. Nah, ini ada sisa makanan. Nah, ini ada nasi yang sudah tidak layak konsumsi lagi. Kita bisa masukkan di sini. Ya, ini dulu sayur ini, anggap ini sudah sisa potongan makanan tadi yang tidak lagi bisa dikonsumsi. Nah, masuk di sini semua. Sambung. Kalau ini sudah terfermentasi, maka kita akan tutup. Kalau sampahnya sudah penuh kayak ini tadi, maka kita tutup. Nah, kenapa kita tutup? Supaya itu mempercepat proses fermentasi. Nah, ini juga harus ditutup. Ya, makanya saya coba ambil jaring untuk menutup. Ya, ini juga kita tutup supaya untuk menghalau lalat masuk. Karena kalau kita tidak tutup, maka lalat lain bisa masuk lewat sini. Ya, cara menutupnya juga menggunakan karet bekas. Ya, bisa karet, itu kita tutup. Itu semua 2 sisi lubang ini kita tutup. Nah, dari sini ketika semua berproses fermentasinya sampai 1 minggu, jadi nanti kalau ada muncul larvanya itu sekitar hampir 1 bulan lah, bahkan 1 bulan baru ada larvanya ketika sampahnya sudah terfermentasi atau membusuk. Nah, dari hasil fermentasi sampah ini itu menghasilkan namanya pupuk. Ini hasil pupuknya dari fermentasi sampah tadi, namanya pupuk cair organik atau PCO dari lindi maggot. Jadi ini sebenarnya pupuk ini adalah lindi dari larva maggot tadi. Nah, setelah tadi kita melihat keseruan dalam proses pembuatan tongkat, nah, jangan kemana-mana karena setelah lagi kita akan wawancara dengan Divisi Informasi dari YBS Palopo.
Untuk mengetahui lebih dalam tentang inovasi tong dan kotak ajaib, simak ulasan berikut ini. Bisa dijelaskan terkait masalah pengolahan limbah sampah di sini, Pak? Terkait dengan pengolahan limbah sampah di sini di YBS bersama dengan Forum Belajar Memancing Kota Palopo. Nah, kita sekarang ini membentuk satu tempat pengolahan sampah yang kita sebut nama BSP atau Baruga Sampah Plastik YBS. Jadi Baruga Sampah ini sebenarnya untuk mengolah dua jenis sampah, yaitu pertama sampah organik dan anorganik. Jadi sampah organik ini kita olah bersama dengan dari program Yusef Madani, yaitu melalui isu lingkungan dan untuk sistematik pengolahan sampah. Nah, di sini kita mengolah sampah organik, yaitu sampah rumah tangga. Kita tahu bahwa sumber sampah terbesar di Kota Palopo itu adalah sampah rumah tangga. Bahkan secara nasional dan internasional pun sampah limbah rumah tangga yang sangat besar berkontribusi masuk ke TPA. Itu sekitar 60% itu sampah organik yang bersumber dari rumah tangga. Dia sekitar 50%. Nah, ini kita olah melalui metode tongkat. Tongkat ini dalam singkatan tong dan kotak ajaib terpadu. Tongkat ini dia berupa tong kecil seperti ember ukuran 80 liter. Itu bisa mengolah sampah rumah tangga, yaitu sisa makanan dan sisa buah dan lainnya. Itu bisa diolah dengan menggunakan organisme pengurai, yaitu larva BSF atau limbah maggot. Itu hasil olahan dari limbah maggot ini menjadi pupuk cair, sangat cocok untuk semua jenis tanaman yang kita gunakan. Karena sekarang kan misi dari Menteri Pertanian itu 25% itu harus menggunakan pupuk organik. Nah, dengan misi itu kita cuma membantu pemerintah, Kementerian Pertanian dan Peternakan untuk menjalankan misi itu. Dan juga selain limbah sampah rumah tangga kita olah, kita sekarang menyentuh sampah anorganik, yaitu sampah plastik. Sehingga kami sekarang untuk membantu pemerintah, baik pemerintah Kota Palopo, pemerintah pusat, dalam hal bagaimana menurunkan timbulan sampah yang di TPA. Kita tahu Kota Palopo sendiri sudah mempunyai Perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengolahan sampah, dan juga Perwali tentang Jasrada nomor 45 tahun 2018. Dalam hal ini bagaimana Kota Palopo sampai tahun 2025 mengurangi timbulan sampah sekitar 30%. Nah, hal ini kalau kami dari pihak NGO tidak membantu pemerintah maupun masyarakat, maka proses timbulan sampah ini mustahil akan terjadi. Jadi kami secara partisipatif, secara kolaboratif bersama dengan beberapa mitra kami, secara kelembagaan yang tergabung dalam Forum Belajar Memancing Kota Palopo, dan juga pemerintah Kota Palopo sendiri, dan dibantu oleh beberapa mitra lainnya untuk bagaimana menangani sampah yang ada di Kota Palopo. Khususnya tadi sampah plastik, yang kita tahu walaupun sampah plastik ini cuma menempati urutan tingkat terbanyak sekitar 15%, tapi sampah plastik ini sangat berpengaruh terhadap emisi karbon yang ada di Kota Palopo. Juga bisa mengganggu pelayanan di sungai maupun di laut. Nah, walaupun belum maksimal, dan jelasnya kita YBS sedang melakukan pengurangan timbulan sampah. Kita sudah mengurangi timbulan sampah di rumah tangga melalui metode tong, untuk bagaimana memisahkan sampah organik dan organik. Nah, kita juga sudah mengurangi limbah sampah plastik dari TPA. Jadi sekarang sampah dari TPA sudah hampir 1 ton sampah dari TPA kami sudah olah di BSP dengan bekerja sama dengan para penghulu yang ada di di TPA sana, dan juga teman yang di UPTD TPA Mancani Kota Palopo. Itu yang coba kita lakukan untuk bagaimana membantu pemerintah secara kolaboratif dengan metode yang lain, bagaimana mengurangi timbulan sampah sesuai dengan peraturan daerah tadi nomor 1 tahun 2014 dan peraturan wali kota tentang Jasrada nomor 45 tahun 2018. Nah, kalau konsep yang maggot ini awalnya dari mana? Ya,
Sebenarnya konsep maggot ini kami juga sebenarnya awalnya belum tahu betul apa sih maggot ini, hewan apa sih, benda apa sih. Nah, ini dari salah satu peneliti yaitu Bapak Dr. Samsan Saria, yaitu pencetus inovasi tongkat ini. Beliau memberikan penjelasan tentang apa sih maggot itu. Setelah kami mencoba memahami maggot ini dan coba mencari literasinya di YouTube maupun di beberapa peneliti, ternyata maggot inilah salah satu hewan itu yang punya fungsi yang sangat luar biasa. Jadi maggot ini itu hasil dari salah satu lalat yang namanya lalat BSF atau Black Soldier Fly, atau kalau di Indonesia kan yaitu lalat tentara hitam. Nah, melalui limbah organik sisa makanan itu, jadi limbah lindi cairnya ini disebut adalah pupuk cair organik, itu sangat cocok untuk tanaman dan bahkan bisa digunakan untuk pengganti M4 dalam membuat pupuk kompos padat. Jadi tinggal sistem pengolahannya saja. Jadi larva BSF ini sangat banyak manfaatnya. Itu. Kalau sosialisasi sudah sampai mana nih Bang? Sosialisasinya alhamdulillah. Awalnya kita beranjak dari Kota Palopo. Kita sudah melakukan di perguruan tinggi, di kelurahan. Itu di kelurahan kita sudah melakukan ada 5 titik kelurahan. Perguruan tinggi kita lakukan dari 1 titik, yaitu salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo. Dan juga di perumahan, di rumah-rumah susun yang padat penduduk. Itu kita sudah lakukan sosialisasi tentang metode tongkat ini, dan kita juga merambah di kabupaten tetangga seperti Luhut Timur, bekerja sama dengan KKN salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo, dan juga teman jaringan kami di Kabupaten Luhut juga. Bahkan kemarin, baru-baru kemarin ini bulan ini itu sekitar tanggal 26 bulan ini Juli, itu kami menepati undangan di bilik-bilik di Kabupaten Goa untuk melakukan sosialisasi tentang pengolahan limbah sisa makanan di rumah-rumah makan di tempat wisata bilik-bilik dengan metode tongkat ini. Sahabat Penggawa Luwu, sampai di sini ulasan kita tentang inovasi tong dan kotak ajaib terpadu alias tongkat. Jangan lewatkan keseruan lainnya di program Penggawa Luwu.